apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Rusmino Arif bersama Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Sebagian besar dari Anda saya yakin sudah sempat nonton ya konten saya berkaitan dengan Sentul City yang komisaris utamanya menyatakan bahwa akan mengadopsi pikiran-pikiran Bung Rocky Gerung soal green living atau lingkungan. Ini saya mau langsung tanya kepada Bung Rocky, memang sudah ada pertemuan dengan Sentul City atau itu baru statement sepihak dari Sentul City saja, Bung Rocky? Ya, saya ketemu Ibu Basaria dan dalam satu percakapan, Ibu Basaria mewakili Sentul City menganggap bahwa betul tadi proposal saya itu berguna buat Sentul City. Tapi saya lanjutkan, kebergunaan itu baru bisa menimbulkan semacam kegembiraan pada rakyat di desa itu bila master plan-nya itu diketahui oleh rakyat. Jadi sekali lagi itu sebagai agreement tentu saya senang karena akhirnya ada yang digembirakan dan ada yang disedihkan. Yang digembirakan adalah masyarakat Sebojongkoneng, dan yang disedihkan adalah masyarakat Gorong-Gorong. Ya, karena masyarakat Bojongkoneng menganggap bahwa paling tidak ada sinyal bahwa desa itu tidak akan digusur, dan saya yakinkan bahwa tidak akan digusur. Saya ingin pegang ucapan dari Ibu Basaria karena beliau mengucapkan ke depan publik dan saya pegang itu sebagai goodwill. Tentu saksinya bukan cuma saya, seluruh Indonesia menyaksikan apa yang disebutkan oleh Ibu Basaria itu. Warga Bojongkoneng tadi saya sudah menemui mereka dan mereka menganggap jadi untuk sementara mereka masih pakai untuk sementara kami merasa lega karena kami tidak akan digusur dari desa itu. Saya katakan bahwa itu karena hasil dari kita sebut aja perjuangan dari masyarakat sipil untuk mempertahankan hak dasar manusia yaitu tanah itu. Nanti tentu ada konstruksi hukum yang pasti akan diwujudkan nanti antara Haris sebagai lawyer saya dan lawyer dari masyarakat Bojongkoneng itu dengan pihak Sentul City itu. Jadi selalu dilihat bahwa bukan saya yang punya kepentingan di situ, bahkan saya sudah pernah katakan silahkan gusur rumah saya, tapi jangan digusur desa itu. Dan ya akhirnya saya memang dari awal saya katakan saya memang tidak akan pindah ke trotoar seperti yang diinginkan oleh cebong-cebong dungu itu kan, bahwa saya akan digusur dan akan tinggal di trotoar. Jadi mereka kejang-kejang sekarang. Tapi pun kalau saya tinggal di trotoar artinya saya tinggal di atas kepala mereka kan, karena mereka ada di bawah saya itu di gorong-gorong. Jadi Anda juga menyampaikan kata untuk sementara ya, karena cocok. Saya tadi juga menggunakan kata itu untuk sementara karena itu kan baru janji ya. Nanti kita akan membuktikannya kalau sudah direalisasikan. Tetapi proses ini memang jadi sudah ada pertemuan antara Anda dengan Bu Basaria dan juga pengacara juga ada dengan pengacara mereka atau dengan? Ya, saya bertemu. Saya bertemu dengan Ibu Basaria dan Pak Haris Asrar. Karena itu Ibu Basaria berani atau yakin mengucapkan itu kemarin di dalam konferensi persnya tuh. Kan nggak mungkin kalau tiba-tiba Ibu Basaria menganggap belum ada semacam sinyal titik temu, kan nggak mungkin dia ucapkan itu. Tapi saya menyambut itu tuh, bahwa Ibu Basaria mendahului kegelisahan, karena memang saya hanya ingin memastikan. Demikian juga saya kira Ibu Basaria melihat bahwa perkembangan kasus ini jadi variabelnya macam-macam tuh, ada kekerasan, ada penggusuran, terus ada penangkapan polisi, ada pengerusakan kantor desa, dan polisi tentu menangkap orang yang merusak kantor desa. Tapi itu prosedur yang harusnya tidak menimbulkan ekses, karena itu bagian dari ya sebut aja kejengkelan dari rakyat. Dan saya ingin agar supaya polisi mengerti bahwa itu adalah kejengkelan rakyat, walaupun memang itu ada delik pidananya tuh. Tapi saya percaya bahwa itu akan diselesaikan karena itu bukan satu upaya untuk sepenuh-penuhnya merusak aset negara. Jadi sekali lagi diucapkan oleh Ibu Basaria saya anggap sebagai goodwill
dan itu membuka perspektif baru tentang hubungan antara korporasi, terutama properti, dengan kampung-kampung di tetangganya tuh. Dan pihak Sentul City melalui Ibu Basaria menyebutkan itu. Tadi saya dengar keselarasan hubungan antara korporasi dan penduduk di situ. Mestinya ini juga jadi paradigma bagi properti lain. Tapi tentu ada banyak kasus juga yang menyangkut Sentul City, mungkin yang juga masih di dalam penanganan. Saya nggak tahu itu. Yang saya tahu adalah bahwa kan banyak aspek di dalam Sentul City. Karena aspek saya adalah saya ingin mempertahankan desa yang 100 meter dari tempat saya, 120 kepala keluarga. Jadi itu yang kita urus bersama dengan Haris Asrar. Okay. Kalau soal problem makronya itu bahkan kepala BPN mengatakan bahwa memang pejabat-pejabat BPN ada yang mafia tanah. Itu artinya seluruh Indonesia, itu bukan sekedar Sentul City. Ya. Nah, persisnya seperti apa ya yang ketika bertemu dengan Bu Basaria itu proposal gitu yang disampaikan ini kan supaya clear juga. Ya, Ibu Basaria mendengarkan FNN sebetulnya. Bahwa saya mengucapkan di FNN kan. Lalu Ibu Basaria minta diterangkan ada saya dan Pak Haris. Lalu kita terangkan bahwa memang kita ingin agar supaya tidak ada penggusuran desa di situ, penduduk di situ tuh. Itu yang saya bilang utama, yang saya utamakan. Lalu saya terangkan bahwa konsep dunia sekarang kalau nggak ada aspek environmental ethics itu berarti itu korporasi yang tidak bermutu dan tidak beradab, itu saya terangkan begitu. Dan tentu Ibu Basaria sebagai orang yang paham soal-soal semacam itu, potensi korupsi lingkungan juga bisa terjadi pada korporasi yang merusak lingkungan. Merusak lingkungan itu juga adalah korupsi lingkungan itu kan, karena sumber daya yang harusnya hak generasi diambil semua untuk kepentingan satu kelompok lapisan masyarakat tertentu pada satu era aja, sehingga hak generasi itu hilang. Dan itu juga yang dulu kita perjuangkan di KPK supaya ada yang disebut korupsi di bidang lingkungan, bahkan lebih dari sekedar pidana, bahwa berlaku prinsip strict liability. Begitu ada kerusakan lingkungan, nggak perlu tanya itu punya siapa, pokoknya yang ada di situ harus bertanggung jawab tuh pemilik industri sawit, batu bara dan seterusnya. Jadi saya terangkan teori tentang hak asasi manusia di bidang lingkungan itu. Dan Ibu Basaria mengerti karena ternyata dia juga belajar banyak soal lingkungan. Jadi bertemu di situ sebetulnya tuh. Tapi itu pertemuan pikiran. Nanti ada pertemuan hukum, itu bagian dari Haris Asrar untuk melanjutkan. Tapi sekali lagi yang penting ada kedamaian, ada rasa aman dari penduduk, bahwa tidak ada penggusuran, itu lebih penting. Dengan kata lain, Sentul City tidak atau menolak untuk diperalat oleh Cokro TV dan gengnya untuk menggusur saya, karena kan mereka suruh Sentul City gusur saya kan, dan Sentul City mengerti bahwa itu akan menimbulkan problem HAM luar biasa. Jadi kedunguan dari Cokro TV dan teman-temannya itu berhasil dilenyapkan oleh pikiran-pikiran akal sehat dalam pertemuan saya dengan Basaria dan Haris Asrar. Tapi sekali lagi itu adalah keadaan sekarang, dan keadaan itu harus diikat melalui kesepakatan hukum. Tapi saya percaya bahwa yang diucapkan itu pasti didasarkan pada niat baik. Jadi itu yang saya anggap hal yang bermanfaat, karena Ibu Basaria mengerti apa yang disebut aspek lingkungan dari korporasi. Dan itu pasti harus diperluas pada korporasi yang lain. Ya, karena kan begini, ketika bicara soal Bojongkoneng, bicara soal Anda ini, sekarang nggak bisa dilokalisir hanya persoalan warga Bojongkoneng dan persoalan Anda pribadi. Ini sudah menjadi domain publik. Jadi menurut saya publik juga berhak untuk mendapatkan update, berhak tahu apa yang terjadi. Jadi posisinya gimana nih kira-kira yang perlu kita sampaikan kepada para emak-emak, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak yang selama ini mensupport Anda ini? Iya, sampai kemarin saya masih diminta
untuk menerima banyak tamu dan mak-mak terutama yang bawa makanan, bawa bansos. Dalam 1 bulan ini kira-kira udah ada 10 rombongan bansos yang bawa begitu banyak bantuan sosial, dan itu saya salurkan langsung ke rakyat di situ. Jadi mulai sekarang hentikan dulu bantuan karena saya nggak punya tempat lagi untuk menerima bantuan. Dan saya terima kasih dukungan dari teman-teman Prodem, terutama saudara Iwan Sumule yang betul-betul ada di depan untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar korporasi yang sehat, berwarga negara yang adil. Lalu ada Pak Rizal Ramli yang kekuatan argumennya itu kuat dibaca oleh pasar. Teman-teman wartawan terutama tuh, bahkan kalangan politisi berkumpul di tempat saya. Jadi buat sementara saya kira saya mau bersihkan dulu halaman saya yang begitu banyak sampah karena dijadikan posko selama sebulan ini. Tapi sekali lagi kita masih akan terus memperjuangkan aspek-aspek hak asasi manusia di dalam banyak kasus hubungan antara korporasi dan masyarakat, termasuk yang ada di Sulawesi Utara, yang di macam-macam tempat. Tapi itu nanti mungkin ada semacam kegiatan bersama untuk tetap menuntut tanah untuk rakyat. Tapi sekali lagi dalam pikiran saya, ini semua soal berujung pada ketidakmampuan presiden untuk memastikan janji-janjinya tuh. Dan pasti di dalam soal-soal semacam ini kekuasaan melalui birokrasi mengambil untung sebesar-besarnya. Jadi betul sekali apa yang diucapkan oleh Kepala BPN Pak Sofyan Jalil, bahwa dia akui bahwa mafia tanah itu juga bercokol di BPN. Jadi mulailah memberantas mafia tanah dari dalam BPN sendiri itu. Dan itu mesti ada semacam keyakinan kuat dari Kepala BPN, kendati dia pasti akan dihalangi oleh oligarki, tapi itulah yang kita sebut sebagai perjuangan rakyat. Dan dari situ kita tahu bahwa hierarki kekuasaan justru beroperasi dalam upaya menghalangi keadilan sosial. Nah, paling tinggi hierarkinya adalah presiden tentu. Kalau presiden masih pelin-pelan juga, ya memang artinya presiden membiarkan rakyat dimanipulasi atau ditelantarkan oleh para mafioso tanah ini yang bermukim di kantor-kantor BPN. Oke, terima kasih, dan itu doa kita semua tentu untuk warga Bojongkoneng agar akan ada kepastian hukum ya setelah ini. Tapi tahapannya ke arah itu mudah-mudahan bisa terwujud gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, pasti terwujud karena saya percaya, karena saya bertatap mata langsung dengan Ibu Basaria, dan saya tahu bahasa tubuhnya ada bahasa tubuh seorang yang jujur, yang begitu mengucapkan kalimat dia akan ikutkan dengan langkah berikutnya. Jadi dari situ saya mengerti keadaan ini, dan di mana-mana orang menuntut hal yang sama, maka saya anjurkan ikuti langkah Basaria Panjaitan yang dengan jujur dan dorongan yang kuat mau tampil ke publik dan menjamin bahwa Desa Bojongkoneng tidak akan digusur, bahkan akan ditata dalam prinsip-prinsip etika lingkungan. Saya kira itu. Jadi selamat bergembira sementara karena ada jalan keluar tuh. Dan selamat kembali ke gorong-gorong para Baser dan Cepong yang mendoakan agar supaya saya tergusur dari Sentul City, sekaligus mereka menginginkan desa itu disingkirkan. Jadi selalu ada kejujuran yang menang, dan akal sehat harus kita jadikan patokan di dalam berwarga negara. Oke, terima kasih. Merdeka.